Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jalan Hijrah Channel guys. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas hal-hal yang ditanyakan saat di padang mahsyar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat adapun setelahnya. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat beraktivitas setiap harinya dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Umat manusia akan menuju padang mahsyar untuk diminta pertanggungjawaban semasa hidup di dunia. Peristiwa ini disebut terjadi setelah di hari kebangkitan. Menurut sebuah hadis, setiap orang akan mendapat beberapa pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, peristiwa yang terjadi pada mahsyar ini merupakan salah satu tahapan hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 68 sampai 69, yang artinya sangkakala pun ditiup sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ia ditiup sekali lagi. Seketika itu mereka bangun dari kuburnya dan menunggu keputusan Allah. Quran surat Az-Zumar ayat 68. Tiga tiupan sangkakala berserta artinya bikin manusia kaget, bumi hancur. Artinya bumi pada mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya Tuhannya. Buku catatan amal diberikan kepada setiap orang. Para nabi dan para saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil dan mereka tidak dizolimi. Quran surat Az-Zumar ayat 69. Dikumpulkannya manusia di padang mahsyar turut dijelaskan lebih lanjut dalam hadis Abu Hazim dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat di atas tanah putih bersih, laksana roti putih tanpa ada tanda pagi seseorang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap orang disebut akan mendapatkan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat di padang mahsyar. Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah yang diterjemahkan Ali Nurdin memaparkan sejumlah hadis tentang hal-hal yang pasti ditanyakan pada umat manusia. Salah satunya dari riwayat Adi bin Hatim yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tiap seseorang dari kalian benar-benar akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala tanpa hijab yang menghalangi dari Tuhannya dan tanpa juru bahasa yang menerjemahkan untuknya. Allah bertanya, bukankah aku telah memberimu harta? Benar, jawab orang itu. Allah bertanya pula, bukankah aku telah mengutus kepadamu seorang Rasul? Benar, jawab orang itu pula. Lalu dia melihat ke sebelah kanannya, ternyata dilihatnya hanya neraka. Dan dia lihat pula ke sebelah kirinya, ternyata yang dilihatnya hanya neraka. Oleh karena itu, hendaklah tiap seorang dari kamu sekalian menjaga dirinya dari neraka, walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma, dan kalau itu pun tidak ada, maka dengan mengucapkan perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Sahih. Ada juga riwayat dari Ibnu Umar yang mengatakan pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, menceritakan tentang dialog rahasia antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hambanya pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan menyuruh orang mukmin mendekat kepadanya, lalu ia dilekatkan dekapannya kepada orang itu, dan dia tutupi dari orang lain, dan dibuatnya dia mengakui dosa-dosanya. Allah menanyainya, apakah kamu mengakui dosa ini? Sehingga manakala Allah telah membuat orang itu mengakui dosa-dosanya dan merasa yakin dirinya celaka, maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu itu di dunia, dan sesungguhnya aku mengampuninya untukmu pada hari ini. Kemudian Allah memberinya buku catatan kebaikan-kebaikannya ke tangan kanannya,
Adapun terhadap orang-orang yang kafir dan munafik, maka para saksi berkata, mereka itulah orang-orang yang berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah kutukan Allah atas orang-orang yang zalim. Imam Bukhari dan Muslim juga mengeluarkan hadis dalam kitab sahihnya melalui riwayat Qatadah. Menurut hadis yang dinukil Samsul Rizal Hamid dalam buku Jalan Kehadiran Allah, ada 4 perkara yang dinyatakan manusia di padang mahsyar. Perkara itu adalah umurnya dihabiskan untuk apa, amal perbuatannya, apa yang telah ia kerjakan, dari mana ia memperoleh hartanya, dan bagaimana ia membelanjakannya, dan tubuhnya ia gunakan untuk apa saja. Rasulullah SAW bersabda, kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak tidak akan beranjak daripada mahsyar sebelum ditanyakan kepada yang mengenai umurnya untuk apa dihabiskan, amal perbuatannya yaitu apa sajakah yang telah dikerjakannya, hartanya yakni dia dari mana dan dengan cara bagaimana ia memperolehnya, dan untuk apa saja yang membelanjakannya, tubuhnya yakni ia gunakan untuk apa saja. Hadis riwayat Tirmizi. Allahu a'lam. Demikianlah hal-hal yang ditanyakan saat di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.